Assalamualaikum. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi, Namaste. Pada tayangan ini, saya akan berkisah tentang Akitirem, sang leluhur Nusantara, baik berdasarkan naskah Pangeran Wangsakerta maupun legenda atau cerita rakyat yang telah saya rangkum dalam narasi pada tayangan ini. Namun sebelumnya, saya meminta Disanak dan Disanak untuk mengikuti tayangan ini secara runtut sampai tuntas dan tanpa skip, agar tidak terjadi salah paham, apalagi gagal paham. Dan tentu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hanapua, sang panghulu atau pangawasa Mandala Pasisir Jawa Kulon, Bang Kulon Ika, Pramanaran Akitirem atau sang Aki Luhur Mulia Ngarani Rawaneh. Akitirem adalah seorang pemimpin sekaligus penguasa wilayah di pesisir Jawa Kulon atau disebut Panghulu. Nama lainnya adalah sang Aki Luhur Mulia. Begitulah yang tercatat dalam naskah Pangeran Wangsakerta. Berdasarkan naskah, Akitirem ada sejak tahun-tahun akhir sebelum Masehi hingga pada abad pertama Masehi atau awal Tarik Saka. Konon, ia dan putri tunggalnya tinggal di sekitar Gunung Kailasa atau Gunung Polosari sekarang, dan tidak jauh dari Puncak Manik sebagai tempat peribadahannya. Ia adalah pemimpin wilayah sekaligus pemuka agama. Akitirem dan penduduknya sudah memiliki peradabannya sendiri yang tidak kalah dengan peradaban luar seperti peradaban di negeri Barata atau India dan Cina. Pada masa itu, Akitirem sudah mengajarkan cara bercocok tanam dalam bentuk perkebunan, dan salah satu hasil perkebunan yang terkenal dan banyak digemari oleh para saudagar mancanegara adalah lada. Perkebunan lada tersebar di dataran-dataran tinggi, mulai dari barat hingga ke wilayah timur. Sistem pertanian yang diajarkan Akitirem berkaitan dengan ilmu perbintangan atau ilmu astronomi yang diselaraskan dengan siklus alam. Selain berhasil membangun sistem pertanian, Akitirem berhasil membuka akses perdagangan dengan dunia luar. Ia membangun pelabuhan niaga di pesisir barat Pulau Jawa, yaitu Pelabuhan Teluk Lada. Pelabuhan ini selalu ramai oleh pedagang dan saudagar dari berbagai bangsa yang sudah menjalin kerjasama dagang dengan Akitirem. Setiap harinya, jukung-jukung yang mengangkut hasil pertanian dari pedalaman dan dari pulau-pulau lain berlabuh di Teluk Lada. Sementara itu, kapal besar dari bangsa luar mengangkut berbagai barang dagangan yang dapat dibarter dengan lada serta produk lainnya. Barang dari luar yang diminati penduduk pribumi diantaranya adalah perhiasan logam, manik-manik, kain, perkakas, dan peralatan keramik. Adapun bangsa-bangsa yang sudah menjalin kerjasama dagang dengan pihak pribumi diantaranya adalah Cina, Barata atau India, Champa, Langkasuka, Salankanaya, dan lainnya. Selain membangun peradaban ekonomi, secara spiritual penduduk Mandala di bawah kekuasaan Akitirem terkenal taat, bersahaja, dan toleran terhadap ajaran yang dibawa oleh para pendatang dari luar Nusantara. Sebagai contoh, pada masa Akitirem,
sudah terlebih dahulu ada sebuah mandala yang merupakan sekumpulan pendatang dari negeri Bharata. Mereka menempatkan diri di sebuah wilayah terpencil dan menambahkan wilayahnya sesuai dengan nama wangsa di negara asalnya, yaitu Mandala Kosala. Sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bila kita membuka sejarah India, nama Kosala sendiri merupakan nama sebuah kerajaan kuno yang kuat dan disebut Mahajanapada di Bharata, yang dikalahkan dan dikuasai oleh dinasti Magadha pada abad keempat sebelum Masehi. Mereka adalah penganut Buddha dan Jaina. Adapun ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduk pribumi pada masa itu adalah ajaran Sanghyang. Ajaran Sanghyang adalah ajaran monoteisme. Mereka mempercayai adanya ketunggalan Tuhan yang disebut Hyang Tunggal. Namun untuk menuju Hyang, mereka perlu melakukan ritual pemujaan terhadap arwah leluhurnya terlebih dahulu. Hal ini disebut oleh para Mahakawi sebagai Pitara Puja. Arwah leluhur konon sudah dekat dengan Hyang Tunggal atau Ngahyang. Melalui leluhur yang sudah Ngahyang, doa dan permintaan mereka selaku anak cucunya akan mudah sampai dan dikabulkan oleh Sang Hyang Kersa. Pada masa itu, sistem kenegaraan di Nusantara belum menjadi kerajaan, namun sebagai kemandalaan. Setiap mandala dipimpin oleh seorang panghulu. Dalam sistem ini, sisi spiritual sangat diutamakan dalam menata mandala. Oleh karena itu, setiap pemimpin wilayah tentunya sebagai pemimpin tertinggi keagamaan. Hal ini berlaku secara berjenjang, mulai dari mandala-mandala alit hingga mandala ageng. Kita kembali lagi ke kisah Akitirem. Akitirem memiliki dan menerapkan peradabannya sendiri dan tentu memiliki banyak pengikut. Konon, pengikutnya tidak hanya di wilayah pesisir barat Jawa, namun hingga keluar Pulau Jawa, terutama Sewarna Bumi bagian selatan. Oleh karenanya, ia digelari Sang Aki Luhur Mulia oleh para pengikutnya, seorang pemimpin yang mengajarkan keluhuran dan kemuliaan budi pekerti di bumi Nusantara. Dari manakah Akitirem berasal? Sebelum melanjutkan kisah ini, saya meminta Kisanak dan Disanak untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa like dan share tayangan ini. Akitirem adalah putra sulung Ki Sasrarengga, atau dalam naskah disebut Kisrengga, yang tinggal di Sanghyang Sirah Ujung Kulon. Kisrengga memiliki 2 putra dan 1 putri, yaitu Akitirem, Aki Sugiwanca, dan Nai Itan. Syahdan, setelah selesai belajar Sanghyang agama kepada ayahnya, Akitirem muda diperintahkan untuk tinggal dan berguru pada seorang ajar di Gunung Kailasa. Konon, di puncak gunung itu ada seorang ajar yang sedang bertapa dan mencari kesempurnaan agama. Ia bernama Pandita Dharmapala, yang merupakan penganut Buddha yang berasal dari keluarga sebuah dinasti di negeri Bharata. Sayangnya, keterangan ini berasal dari folklor, bukan dari naskah, sehingga saya merasa kesulitan untuk menelusuri siapa sosok Dharmapala ini. Seiring bergantinya zaman, terutama setelah Pandita Dharmapala wafat, Akitirem turun gunung dan mengajarkan Sanghyang agama kepada penduduk di Kailasa. Sejak itu ia dikenal sebagai Pandita Puncak Manik karena selalu beribadah di Puncak Manik Gunung Kailasa. Bertambah hari, semakin bertambah banyak pengikut ajarannya. Keluhuran budi pekerti dan tingginya pengetahuan langit yang membumi dari Sang Akitirem menjadikannya diangkat oleh para pemuka agama dan para sesepuh sebagai pemimpin mandala dengan sebutan panghulu. Semakin hari, pengaruh Akitirem semakin besar. Pengikutnya tidak hanya dari penduduk lokal, namun banyak orang luar Jawa Dwipa yang berguru Sanghyang agama di Mandala Kailasa.
Sementara itu, adik Aki Tirem yang disebut Aki Sugiwamca menyebarkan sakyang agama dan menjadi panghulu di wilayah Argabinta yang kelak menjadi wilayah kerajaan Argabintapura. Sedangkan adiknya yang bungsu, Naitan, bersama suaminya melanjutkan kepemimpinan ayahnya di ujung kulon dan bertempat tinggal di sebuah pulau yang tidak jauh dari Sangyang Sirah. Dugaan saya pulau itu adalah Pulau Panaitan. Kelak wilayah ini pun menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Hujung Kulon. Sebagaimana catatan silsilah pada naskah Pangeran Waksakerta, ayah Aki Tirem, Kisrengga, putra dari Nyai Sariti Warawiri di ujung kulon. Nyai Sariti, putri dari Ki Bajul Pakel di ujung kulon. Ki Bajul Pakel adalah putra dari Aki Dungkul dari Swarna Bumi yang pindah ke ujung kulon. Aki Dungkul, putra Ki Pawang Sawer dari Swarna Bumi sebelah selatan atau Lampung. Ki Pawang Sawer, putra Datuk Pawang Marga, tinggal di Swarna Bumi sebelah selatan. Datuk Pawang Marga, putra Ki Bagang dari Swarna Bumi sebelah utara. Ki Bagang, putra Datuk Waling di Hujung Mendini, mungkin Malaysia sekarang. Datuk Waling, putra Datuk Banda, kemungkinan di Hujung Mendini. Datuk Banda, putra Neisan dari daerah Langkasuka, Patani atau Thailand sekarang. Sedangkan leluhur dari Neisan berasal dari Yawana sebelah barat. Daerah Yawana, tempat asal leluhurnya Aki Tirem ini, masih misteri dan dalam pengkajian hingga sekarang. Namun, menurut The Hammond Atlas, terbitan majalah Times tahun 1980 di Amerika Serikat, di wilayah Provinsi Yunnan terdapat sebuah kota kecil bernama Yuan yang terletak di tepi sungai Yuanmo. Yuan dalam bahasa Cina ada kemiripan dengan Yawana. Oleh karena itu, ada hipotesis kuat bahwa karena leluhur sang Aki Tirem dari daerah Yunan tersebut. Menurut para ahli, Yunan merupakan lembah hulu dari sungai Yangtze-kiang yang mata airnya berasal dari pegunungan Himalaya bagian timur laut. Di wilayah itu sering terjadi gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng anak benua India yang bergerak ke arah utara dan membentur lempeng Asia. Adanya tumbukan dua lempengan itu menimbulkan gempa tektonik yang besar di wilayah utara dan timur laut Himalaya. Selain itu, bencana banjir bandang pun kerap terjadi yang disebabkan oleh mencairnya es dari puncak gunung Himalaya pada setiap musim semi tiba. Karena sering terjadinya bencana itu, banyak orang yang memutuskan untuk bermigrasi, mungkin termasuk leluhur Aki Tirem. Kisanak dan Nisanak. Dalam sebuah legenda, Aki Tirem diceritakan beristrikan seorang putri, adik dari penguasa suku Anam, Vietnam sekarang. Ia bernama Ni Ante, yang disebut juga Nyai Girajati. Mungkin karena kekerabatan inilah Aki Tirem memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bangsa Champa, khususnya suku Anam yang terkenal dengan teknologi pengecoran logamnya di masa awal Tarik Saka. Niante meninggal dunia saat melahirkan putri tunggalnya. Sejak itu Aki Tirem tidak menikah lagi. Ia mengurus dan mengajari sendiri putri tunggalnya. Putri itu bernama Pohaci Larasati. Kelak disebut oleh warga Kailasa sebagai Putri Rincik Manik dan Ratu Dwani Rahayu saat menjadi permaisuri Dewa Warman di kerajaan Salaka Negara. Sebagai calon pemegang tongkat kekuasaan atas Mandala Kailasa, Pohaci diajarkan banyak hal oleh ayahnya. Ia tumbuh menjadi wanita yang berwibawa, taat terhadap ajaran, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan luas, dan sangat dekat dengan warganya. Banyak pembesar dan bangsawan,
baik dari lokal maupun dari luar yang ingin mempersuntingnya. Bahkan dalam sebuah folklore lain dikisahkan, saking cantik dan menariknya Pohaci, banyak orang yang berani bertarung sampai mati demi memperebutkan dirinya. Selain wanita tercantik di zamannya, Pohaci sebagai pewaris tunggal atas kekuasaan Kailasa menjadi daya tarik utama bagi setiap orang yang ingin berkuasa di Nusantara, negeri yang terkenal sebagai surga di muka bumi. Samyasanya Swargaloka Hanang Pertiwitala. Sekitar tahun 125 Masehi, datanglah seorang duta dari Wangsa Palawa dengan armada perangnya, menawarkan jasa pengamanan dan melakukan kerjasama niaga dengan Akitirem atas nama Wangsa Palawa dari negeri Barata. Dialah Dewa Warman yang kemudian berjodoh dengan Pohaci Larasati. Pada masa itu, keamanan di wilayah Laut Barat Jawa mulai tidak aman dengan sering adanya perompak. Dewa Warman dan pasukannya membantu mengusir para perompak itu. Pada tahun 129 Masehi, Akitirem sakit keras, dan sebelum meninggal, ia menyerahkan tongkat kekuasaannya kepada Pohaci dan Dewa Warman. Hari penyerahan kekuasaan itulah yang konon dijadikan hitungan awal dalam penanggalan kalender Caka Sunda. Demikianlah kisah Akitirem sang leluhur Nusantara yang saya rangkum dari berbagai sumber. Adapun daftar sumber dapat dibaca di layar akhir tayangan ini. Terima kasih sudah mengikuti tayangan kisah ini hingga tuntas. Semoga menambah pengetahuan dan mampu menjadi setetes air di tengah dahaga akan sejarah leluhur Nusantara. Sampai jumpa.